Kematian orang baik tak perlu ditangisi, karena akan dikenang, akan dikagumi, dan akan disanjung, dan teladannya akan tetap bergema. Itulah jadi dikatakan para martir mati, tak usah tangisi, justru akan berbuah. Tapi kematian orang jahat memang itulah dipestakan. Semoga kita bukan dipestakan karena kejahatan kita, tapi kita dipestakan karena kebaikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah, dan kesatuan Roh Kudus sertamu. Dan sertamu juga. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Laurentius. Ini termasuk dari diakon-diakon yang dipilih oleh Paus Sixtus II menjadi pembantunya. Ini terjadi tahun 258 kurang lebih. Jadi waktu itu memang kekristenan masih dikejar-kejar, khususnya di kerajaan Roma. Ketika Kaisar mengetahui bahwa ada banyak harta gereja, dan harta itu memang disumbang dan kemudian dibagi-bagi pada orang miskin, dan Kaisar mau meminta harta itu semua. Laurentius mengatakan ketika dia ditangkap, dia mengatakan, saya akan kumpulkan harta itu semua dalam 2 hari. Saya akan berikan kepada Kaisar. Wah, biarkanlah. Tapi apa yang terjadi? Semua harta gereja itu dibagi-bagi kepada orang miskin. Dibagi-baginya semua, apapun yang ada kan. Memang itu untuk itunya tujuannya. Kemudian orang miskin inilah dibawanya pada hadapan Kaisar. Inilah harta. Pemarahlah Kaisar dan dia dibakar. Tapi luar biasa memang orang-orang kalau sudah beriman kepada Tuhan, ketika setengah badannya dibakar, dia masih berbicara kepada Algojo, balikkan lagi supaya punggungku terbakar, belum semua terbakar. Begitu dia tidak merasa sakit karena kedekatannya kepada Tuhan. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, diakon. Diakon itu yang membantu Paus untuk dalam bidang-bidang materi atau apapun. Dan gereja sangat mengenang contoh dari Laurentius ini, bagaimana gereja bertahan dengan para diakon ini, dan gereja bertahan ketika mereka selalu dekat dengan orang-orang miskin. Ada satu legenda dan memang rupanya kenyataan tentang burung di gurun pasir. Burung undan namanya. Dia akan menetas di sana di antara batu-batu karang itu, dan kemudian setelah anaknya keluar dari telur itu, dia akan tenang-tenang di sana, dan akhirnya karena memang namanya di gurun tidak ada sama sekali air, dan dia akan melukai dirinya, dan darahnya yang akan diminum burung-burung itu, anaknya itu, dan dia akhirnya mati dengan sesudah anaknya itu kurang lebih bisa terbang, matilah dia, darahnya lah yang diminum. Itulah burung undan. Dia selalu siap untuk mati bagi yang dicintainya, itu keturunannya. Pada hari ini para Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, Santo Laurentius kalau dikatakan martir yang luar biasa, dan orang-orang martir itu adalah orang yang mau berkorban.
berkorban bukan untuk dirinya, tapi berkorban untuk orang lain atau untuk nilai tertentu. Inilah sebenarnya martir. Jadi berkorban intinya memang ungkapan cinta yang luar biasa sehingga dia tidak memperdulikan hidupnya lagi, dan diberikannya lah nyawanya. Selalu kita ingat, karena kasihnya kepada sesuatu nilai atau kepada orang lain. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, itulah yang terjadi pada Santo Laurentius. Paus Sixtus yang kedua, waktu itu memang masih baru tahun 313 ya, gereja Katolik diakui di kerajaan Roma. Jadi masih 80 tahun kemudian. Tapi gereja berkembang dan menjadi penghalang mungkin bagi kerajaan Roma. Dan Laurentius ini memang mengatakan kepada Paus, kemana Paus pergi, kami akan tetap ikut. Dan itulah yang terjadi. Yesus menggambarkan ada memang nilai-nilai dari pengorbanan seperti itu. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Nilai kematian demi perkembangan atau demi menumbuhkan sesuatu, rupanya itulah yang ideal. Jadi dikatakan juga dalam hal ini, jika dia tidak mati akan tetap sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dikatakan memang bahwa tidak ada kemuliaan yang akan diperoleh tanpa penderitaan. Dan tidak ada kemenangan yang diperoleh tanpa pengorbanan. Sebenarnya inilah iman kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian. Ketika Yesus mengatakan bahwa biji gandum itu harus mati baru berbuah, ya mungkin kita juga bukan harus mati sebenarnya, kan, tapi mematikan keinginan, mementingkan diri. Sebenarnya itulah salah satu sejenis martir kecil lah kita katakan ya. Karena itu justru kadang-kadang mengapa orang sulit berkorban, mengapa orang ada sifatnya yang tidak mau berkorban, alasan memang yang pertama itu adalah keinginan atau nafsu untuk mementingkan diri. Kadang-kadang itu di keluarga bisa terjadi kan. Mungkin ada satu piring daging, abang, kakak, adik atau apa itu, bisa berebut itu. Tapi bisa kita lihat kalau ada yang agak bijaksana, dia tidak ikut merebut, dikasihnya sama adiknya, sama kawaja. Hal-hal kecil di rumah bisa kita lihat itu, ketika kita mementingkan diri, maka tak pernah kita mau berkorban. Selalu menuntut. Atau memang kalau di tengah-tengah kehidupan kita atau di kantor atau dimanapun itu, banyak memang orang yang tidak mau berkorban. Mengapa? Cari aman. Berkorban nanti jadi banyak kritik, lebih baik cari aman. Hal inilah rupanya yang tidak akan berbuah ketika kita tidak mau berkorban demi suatu nilai atau demi cinta kepada orang lain, atau demi cinta kepada keluarga atau cinta kepada kebenaran, maka inilah yang terjadi. Kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Bisa hidup-hidup tenang-tenang aja, tapi sama sekali buah tidak ada. Dan Yesus rupanya malahan memberikan yang agak ekstrim lagi. Barang siapa, katanya di sini ya, mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan dikatakan barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita sebagai orang beriman
seharusnya memang selalu tertuju kepada kehidupan kekal itu, sehingga kita siap untuk selalu berkorban. Mungkin tidak perlu sampai martir, dibakar seperti Santo Laurentius ini, tapi berkorban demi satu nilai, itu adalah suatu modal kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Dikatakan di sini, kematian orang baik sebenarnya tak perlu ditangisi, karena akan dikenang, akan dikagumi, dan akan disanjung, dan teladannya akan tetap bergema. Itulah jadi dikatakan para martir mati, tak usah tangisi, justru akan berbuah. Tapi kematian orang jahat memang itulah dipestakan. Dipestakan. Semoga kita bukan dipestakan karena kejahatan kita, tapi kita dipestakan karena kebaikan kita. Amin. Barang siapa mengabdi aku, harus mengikuti aku. Dan di mana saja aku ada, di sana pun abdiku harus ada. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai. Hiduplah dan hasilkanlah buah untuk kehidupanmu. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.